Shalom Jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GSJA Cendrawasih. Saya percaya pada saat ini juga lawatan Allah tetap terjadi di dalam rumah kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita mau satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat pagi hari ini kami sangat-sangat merindukan hadirat-Mu. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami sangat-sangat menantikan Tuhan persekutuan indah bersama dengan Engkau. Pada saat kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, ada antusias yang terjadi di dalam hati kami. Sehingga kesembuhan boleh terjadi, dalam keterikatan boleh dilepaskan oleh Tuhan. Dan di dalam kebimbangan juga boleh diberikan ketetapan hati di dalam Tuhan. Dan kami percaya pada saat ini mujizat kesembuhan bagi Indonesia, bagi orang-orang yang ada di Indonesia juga boleh terjadi oleh karena pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kami percaya pada saat ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau beri hati kami di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau bekerja dengan kuasa daripada Roh Kudus untuk mengalir di dalam tengah-tengah keluarga kami. Sama-sama jemaat Cendrawasih katakan kita sama-sama memuji dan menyembahkan nama Dia. Mari kita berikan dukungan yang terbaik bagi Tuhan. Hey!
di tengah-tengah bumi Indonesia ini. Katakan sama-sama amin. Mari sama-sama kita angkat pujian. Kita mau terima janjinya Allah. percaya pada saat ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini, pada saat kita bersorak-sorai di hadapannya, sesuatu pasti terjadi. Dan hadirat Tuhan boleh turun di tengah-tengah keluarga kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, yang selama yang kita dengar melalui online dapat menguatkan kehidupan rohani kita. Dan semakin hari kita semakin dekat dalam baik kudusnya Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kami ya Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya. Katakan. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan
Puji-puji bagi nama-Mu ya Bapa ya Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji bagi nama-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati untuk Roh-Mu. Kami buka hati Tuhan untuk kami bisa menyembah kepada Engkau. Ku buka hati kami Tuhan untuk kami bisa datang sembah sujud di hadapan Engkau ya Bapa. Inilah waktunya, kesempatan kami yang tidak akan pernah kami lewatkan untuk kami tetap terus menyembah kepada Tuhan. Terus datang dalam Roh Kudus untuk berkata ya Aba ya Bapa, Engkau sungguh baik. Hari ini kami boleh dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami merasakan ada rencana-rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami percaya, biarlah kami tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Kami harus jadi saksi-Mu dan jadi berkat di mana kami berada. Kami siap dengan firman-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah melewati beberapa hari untuk doa 10 hari Pentakosta. Jangan lupa saudara, kita puasa dan berdoa. Selama 10 hari kita tetap puasa, 10 hari kita tetap berdoa supaya Roh Tuhan tetap terjaga dalam diri kita. Dan saya mau saudara memiliki sukacita terus dalam kenaikan Tuhan. Ini adalah bagian yang kedua, lanjutan dari hari Jumat yang kemarin kita adakan ibadah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik buat kehidupan kita. Sukacita yang Tuhan boleh berikan kepada saudara bukan sukacita yang semu, yang manusia bisa berikan, yang dunia berikan.
Saya boleh katakan sekali lagi, semua itu akan hilang. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan itu akan memimpin hidupmu, akan membawa, akan mengajar, bahkan membuat saudara punya kehidupan itu lebih sungguh-sungguh. Saya percaya saudara sebagai anak-anak Tuhan tetap terus dalam kasih Allah, satu kemenangan yang luar biasa. Mari ayat lanjutan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sambat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudaranya Yesus. Saudara-saudara, 3 hal dalam ayat ini terlihat sekali. Yang pertama adalah kembali Rasul ke Yerusalem. Why? Kenapa harus ke Yerusalem, saudara? Yerusalem adalah kota perjanjian yang Tuhan sudah janjikan buat kita sekalian. Di situ ada kemenangan, di situ ada sukacita, di situ Allah sudah berbicara jauh sebelumnya, ada kemenangan. Nah, saudara-saudara, berita kenaikan Tuhan bukan berita buruk buat orang-orang percaya, bukan berita horor buat kita karena kita ditinggalkan begitu saja, tetapi ini membuat berita menang buat kita, berita sukacita dalam diri kita. Saudara-saudara, yang kedua dikatakan apa? Setelah mereka tiba di kota, naiklah ke ruang ke atas. Wah, ini adalah satu gebrakan yang luar biasa. Mungkin tadi katakan mereka sudah berjalan satu sabat dalam jarak daripada perjalanan mereka. Berarti ada satu hal kelelahan yang harusnya mereka tunda. Harus ada istirahat buat mereka. Sebenarnya itu adalah logika. Kalau mereka harus beristirahat karena mereka telah berjalan cukup jauh, ya wajar bagi mereka untuk istirahat. Tetapi tidak mereka lakukan. Yang ketiga katakan apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama tanpa ada jeda. Nah, ini dan saudara-saudara yang harus dipelajari sebagai orang-orang percaya. Kita seringkali menunggu, wah ada waktu untuk saya istirahat. Tuhan juga ngerti saya itu harus berbuat apa. Tuhan juga tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, hari ini satu hal yang Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang ada di dalam rumah, kita mulai menyadari kenapa mereka sedemikian. Apa yang membuat mereka kembali ke rasul-rasul ke Yerusalem? Harusnya logikanya karena pemimpinnya sudah nggak ada, pemimpinnya sudah naik ke surga, artinya bebas mereka untuk membubarkan diri. Murid-muridnya mencari jawab sendiri, murid-muridnya terpisah, saling mencari jalan masing-masing, tapi ini tidak dilakukan. Murid-murid Tuhan tidak memberikan satu reaksi bahwa mereka undur dari perjalanan mereka atau mereka undur sebagai murid Yesus. Jadi status sebagai murid Yesus tetap dipertahankan. Salah satu bukti adalah kekompakan mereka kembali ke Yerusalem, saudara. Saya sangat belajar dalam hal ini bahwa kita sebagai orang-orang Kristen harus demikian. Jangan karena satu orang kita baru mendekat kepada Tuhan. Kalau kita hanya berpikir hanya satu orang yang membuat saudara dekat dengan Tuhan, artinya saudara ada batasan. Kita tidak ada batasan untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kita tidak ada batasan untuk kita bisa memanggil ya apa ya Bapa. Kita punya kebebasan. Ini yang Tuhan taruh. Lalu katakan kenapa mereka juga setelah tiba langsung naik. Kenapa mereka tidak tidur? Kenapa mereka tidak istirahat? Wajar kalau mereka ngasok. Wajar kalau mereka mungkin harus tidur sebentar baru mereka naik ke atas. Tetapi baru saja mereka tiba, air itu tidak ada kata jeda. Mereka istirahat, mereka makan-makan dulu, mereka minum. Tidak, tapi mereka langsung naik ke ruang atas. Ruang atas bicara tempat di mana mereka seringkali berjumpa dengan Tuhan. Ruang atas bicara tentang menara doa yang selalu dibangun selama ini. Lalu dikatakan apa? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya rasanya ngiri dengan apa yang mereka sudah lakukan. Tuhan janjikan ada sukacita di Yerusalem. Tuhan janjikan kemenangan di Yerusalem. Saya ingin saudara
kota di mana Tuhan telah berikan satu momentum buat saudara. Jangan kita tunda. Apa yang membuat murid-muridnya itu menjadi orang-orang sedemikian klik? Nah, saudara lihat, mereka itu menunjukkan ketangguhan. Radikal percaya mereka kepada Tuhan ini terbukti. Mereka menjadi orang yang terpercaya. Mereka menjadi orang yang antusias. Mereka menjadi orang yang taat, punya semangat, serius dengan apa yang menjadi panggilan dia. Patuh walaupun tidak ada yang melihat. Dan komitmen. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman di hadapan Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang sedemikian. Kekristenan kita bukan menjadi kekristenan yang hanya dilihat dari batas luar saja, tetapi kekristenan kita harus memiliki keradikalan cinta kita kepada Tuhan. Satu saat ada seorang yang ingin mencari harta karun. Pada waktu dia sudah menemukan peta tepat dengan harta karun itu, ada 3 jalan yang harus dia lewati. Pada saat dia mau menuju ke jalan 1, 2, dan 3, di pojok jalan tersebut, antara untuk masuk ke ruang jalan 1, 2, dan 3, ada seorang kakek tua yang sedang duduk, saudara. Pemuda ini bertanya dengan seorang kakek, "Kek, saya mau mencari harta karun. Jalan mana yang benar untuk saya bisa mencari harta karun tersebut?" Kakek itu menunjukkan jalan yang pertama. Dia tidak bicara satu kata-kata pun, tapi dia hanya menunjuk arah. Nah, pemuda itu mengikuti. Pemuda itu berterima kasih kepada kakek itu. "Terima kasih, Kek, sudah menunjukkan jalan kepada saya." Nah, waktu jalan itu dituju, saudara tahu apa yang terjadi? Pemuda ini menemukan lumpur, lubang, dan babak belur kotor luar biasa. Hampir 2 hari dalam perjalanan dia tidak menemukan harta karun. Dengan hati yang kesal dia datang kepada kakek itu kembali. "Kek, saya sudah mencoba jalan tersebut. Ternyata lumpurnya begitu luar biasa. Dan banyak sekali rintangan yang saya harus lewati. Saya tidak sanggup, sehingga saya pikir itu adalah jalan yang salah. Dan saya mau bertanya lagi, Kek, jalan yang mana yang saya harus tuju?" Kakek itu langsung menuju ke arah tengah, berarti jalan kedua. Pemuda itu masuk lagi, mengikuti. Tidak lupa bilang, "Terima kasih, Kek, untuk perjalanan yang kakek tunjukkan." Waktu dia berjalan ke jalan yang kedua, saudara tahu pemuda ini babak belur lagi, saudara. Tetapi bukan kotor, tetapi kakinya lecet dan kulit badannya semua berbaret-baret dengan semak belukar. Dan jalan itu betul-betul fatal sekali. Pikir daripada anak muda ini, berarti kakek ini ingin mengizinkan saya mati. Kakek ini tidak menginginkan saya mendapatkan harta karun itu. Dia sengaja menunjukkan jalan yang banyak semak belukar, sehingga kaki saya tercucuk duri dan semua badan saya sakit karena duri-duri yang telah melukai kulit dalam tubuhku ini. Dia kembali lagi beberapa hari kemudian kepada kakek itu. Kakek itu tetap masih ada di pinggir jalan, di pojok jalan tersebut. "Kek, saya sudah mencoba. Ternyata kakek itu sepertinya tidak tahu jalan yang benar. Saya mencoba, Kek. Ternyata itu membawa saya dalam kesakitan. Saya tidak mampu bertahan untuk menuju jalan yang kedua. Saya sudah rasakan pasti tidak ada harta karun di situ." Anda tahu, ditunjuklah pada saat itu anak muda ini masih tidak percaya. Dia masih yakin kakek itu tahu di mana harta karun itu berada. "Kek, di mana harta karun itu?" Apakah di jalan yang ketiga? Kakek itu mengangguk dan tetap menunjuk ke jalan yang ketiga. Sudah tahu, pada waktu di jalan ketiga yang ada cuma lembah jurang yang sangat dalam. Kakek itu, pemuda itu langsung berpikir, kakek ini ternyata dia tidak tahu. Kakek ini tidak tahu. Dia hanya ingin saya mati untuk mencari harta karun. Saya khawatir harta karun saya tidak dapatkan, tapi saya kehilangan nyawa saya. Anda tahu, pada waktu dia kembali, dia begitu marah dengan kakek itu. Dia bilang apa? Kakek kenapa nggak dari awal kakek bilang kami tidak tahu, atau kakek tidak tahu? Saya akan menghargai kakek kalau kakek cukup bilang saya tidak tahu. Akhirnya saudara tahu, kakek itu baru saja mengeluarkan suaranya. Dia katakan, harta karun itu harus kamu lewati dari jalan pertama, atau jalan kedua, atau jalan ketiga. Kesusahan yang harus kamu temukan terlebih dahulu.
kesulitan yang harus kamu hadapi lebih dulu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan harta karun kalau jalan satu pun tidak bisa kamu lewati. Jalan kedua kamu tidak bisa lolos. Jalan ketiga apalagi. Harta karun itu tidak mudah untuk kau dapatkan. Tidak semudah yang kau pikirkan untuk memperoleh harta karun. Harus ada usaha, harus ada kerja ekstra. Anda juga tahu hari itu murid-muridnya tidak akan pernah mendapatkan pencurahan Roh Kudus kalau mereka tidak tangguh. Kalau mereka pulang pada waktu tidak ke Yerusalem dan mereka tidak naik ke atas tapi mereka pergi ke tempat tidur, dan mereka waktu ada di atas mereka tidak berdoa tapi ngobrol, tidak akan pernah terjadi. Mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mau mengasihi Dia secara radikal. Pemuda itu juga harus bekerja ekstra untuk mendapatkan harta karun. Dia tidak takut dengan keadaan yang dia harus hadapi. Dia harus menerima segala resiko. Pemuda itu sama seperti saudara dan saya, yang kadang-kadang kita merasakan begitu takut ketika menemukan ada satu masalah COVID-19. Lalu saudara-saudara berpikir, oh ini Tuhan tidak mengizinkan. Oh ini Tuhan mulai bergeser kasihnya. Oh ini adalah malapetaka. Oh ini akhir zaman. Lalu banyak saudara. Yang terpenting di sini adalah tangguh, percaya, taat, antusias, semangat, serius, patuh, dan komitmen. Kita butuh. Kita nggak butuh hari ini cuma karena semangatnya saja. Apa artinya semangat saja tapi kau tidak pernah mau mengambil radikal kasihmu kepada Tuhan, radikal cintamu kepada Allah. Ini penting saudara. Saya tahu kita semua hidup dalam kemenangan, hidup di dalam sukacita Tuhan. Biarlah hari ini tanggal 24 Mei menjadi satu momentum buat kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang terpercaya. Efesus 3 ayat ke-18 bilang begini saudara. Efesus pasal 3 ayat ke-18 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Anda tahu, ada spesial Tuhan yang mulai terbentuk ketika engkau memiliki radikal kepada Tuhan, mengasihi Tuhan yang sangat radikal. Lewat apa yang kita lakukan seperti muridnya kembali ke Yerusalem, dia naik ke atas dan dia berdoa. Saya yakin kita mampu lakukan itu. Saya yakin jemaat Tuhan mau melakukan, mau mengekstrakan waktumu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Ingat, tugas kita bukan terus-menerus menatap. Sekali lagi, tugas kita bukan terus-menerus hanya bengong ataupun bingung kepada kemuliaan sorga. Tapi ingat, jangan lalu melupakan tugas dan tanggung jawab yang real sebagai murid Kristus di masa kini untuk menjadi saksi. Dengar Matius 28 ayat 19-20 katakan, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dan ajarlah mereka. Sungguhnya Tuhan menyertai. Saya mau kita semuanya menjadi murid-murid yang betul-betul murid yang sungguh-sungguh. Ya, kalau saudara tahu arti murid berarti disciple. Disciple artinya disiplin. Dan jadilah murid yang disiplin. Disciple Tuhan yang menjadi orang-orang yang seturut dalam rencana-rencana Tuhan yang indah. Tugas kita bukan hanya menatap. Tugas kita bukan hanya menunggu, tetapi berangkat. Kita tidak diajar hanya menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang duduk-duduk diam dalam gereja, hanya bermodalkan percaya saja. Kita bukan jemaat-jemaat yang hanya duduk-duduk menunggu, yang hanya bermodal percaya saja. Tetapi orang yang melaksanakan amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 19-20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saya mau kita menjelang kenaikan Tuhan, kita nggak menjadi orang yang lepe-lepe, tapi jadi orang yang semangat, orang yang sungguh-sungguh. Itu penting buat kita semuanya. 3 hal sukacita dalam kenaikan Tuhan. Lanjutan yang kemarin. Yang pertama adalah kita harus memiliki pola pikir Kristus. Penting. Yesus yang tadinya harus menjadi komando, Yesus yang selalu harus menjadi leader, digantikan. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melahirkan seorang pemimpin. Dan hari itu murid-murid Tuhan udah seperti Kristus.
Dia tidak lagi hidup dalam kekelaman. Dia tidak hanya melongo melihat pada waktu Yesus naik. Dan mereka tidak pulang, mereka tidak membubarkan diri. Tapi mereka pergi ke Yerusalem, kota doa di mana Tuhan selalu rindu diajarkan oleh murid-muridnya. Kita nggak akan pernah ada tanpa gerakan radikal murid-murid Yesus. Kita tidak akan pernah terjadi yang namanya sebuah ibadah kalau murid-murid Tuhan hari itu dia naik ke atas hanya ngobrol dan kongko-kongko. Tidak. Mereka berdoa. Mereka naik ke atas, mereka berdoa, mereka menyembah kepada Tuhan. Dan itulah satu momentum kita hari ini, saudara. Kita bukan hanya memiliki pola pikir dunia, tapi pola pikir Kristus. Apa yang dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 6-7 katakan gini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Muridnya sudah tahu bagaimana Israel harus dipulihkan. Jadi pola-pola pikir mereka sudah searah dengan apa yang menjadi pola Kristus. Marilah kita menjadi pola-pola pikir yang seperti Kristus, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak mementingkan untuk kepentingan diri kita, tetapi mementingkan kepentingan banyak orang. Hari ini gereja-gereja harus bangkit, gereja-gereja harus berdiri, gereja-gereja harus mulai belajar bagaimana kita melaksanakan amanat agung Tuhan. Bukan hanya membangun yang namanya kerajaan dunia, tapi kita harus membangun kerajaan surga. Itu paling penting dalam kehidupan kita, saudara. Nah, sudah satu yang saya buat seperti ini. Kemenangan Tuhan Yesus membuat murid-muridnya berpikir dan berharap Tuhan Yesus tetap harus bersama mereka di bumi untuk bekerja melayani sebagaimana yang mereka harapkan. Tapi, dengar baik, tapi Tuhan Yesus menyatakan yang sebaliknya kepada muridnya. Jadi muridnya sudah berubah. Dulu mungkin berharap Yesus itu tidak mati-mati karena dia pikir mungkin usianya masih terlalu muda untuk Yesus mati. Mereka berharap Yesus akan terus bersama-sama dengan mereka. Ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan. Apa yang diinginkan, direncanakan dan diminatinya atau yang dimintanya adalah bahwa justru para murid tersebut harus menjadi pelaku pelayan di bumi setelah ia pergi kepada Bapa. Tongkat estafet. Jumat lalu saya katakan tongkat estafet. Lagi-lagi tongkat estafet telah beralih. Ketika Yesus naik ke surga, maka yang melanjutkan tugas Yesus untuk bersaksi, tugas Yesus untuk memberitakan Injil, tugas Yesus untuk bikin banyak mujizat, berganti bukan Yesus yang lakukan, tapi saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang telah menerima peralihan. Kita telah menerima peralihan Yesus dari Yesus kepada murid-muridnya dan kepada jemaat-jemaat Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Tongkat estafet sudah di tangan kita. Apakah ini harus disembunyikan? Apakah ini harus disimpan? Apakah ini harus kita hanya dokumenkan? Tidak. Kita bukan bertugas hanya dokumenkan. Kita bukan bertugas untuk menyimpan atau kita mengarsipkan. Tapi kita harus beralihkan atau pindahkan ke orang-orang lain untuk tongkat estafet itu berlanjut. Saudara-saudara yang kasih katakan apa di sini? Kita harus menjadi murid Tuhan. Kata murid berarti disciple. Arti disciple, disiplin. Jadilah murid-murid yang disiplin. Tuhan mau dalam kenaikan Tuhan, kita harus tetap menjadi murid yang disiplin. Jangan pulang ke rumah. Muridnya tidak pulang ke rumah, dia tetap di Yerusalem. Dia naik ke atas, dia berdoa. Saudara-saudara yang kedua, sukacita apa yang harus dialami oleh saudara dan saya? Yang kedua adalah percaya pada janjinya dan hidup untuk janjinya. Ini menarik sekali, saudara. Menarik sekali. Percaya pada janjinya dan hidup untuk janjinya. Jadi saudara-saudara, kita ini saat ini ada dalam janji-janjinya Tuhan. Janji Tuhan bukan tadi saya katakan di PHP, bukan. Banyak orang bilang kalau janji Tuhan itu PHP, katanya mau datang. Mana nggak akan datang? Tuhan bukan nggak mau datang. Hari ini dia mau datang juga bisa. Saat ini dia mau datang juga bisa. Tapi kita sudah siap belum? Pertanyaannya, kita sudah siap belum? Kalau Anda dan saya sudah siap, mudah bagi Tuhan untuk naik. Tapi kalau kita belum siap, apakah enggak berantakan? Di mana orang-orang yang saat ini kata dia orang yang sangat sungguh-sungguh atau taat? Apakah mereka sudah menikmati ibadah? Apakah mereka sudah mendengar firman Tuhan? Apakah mereka sudah berdoa? Apakah mereka sudah sering baca Alkitab? Ini penting buat saudara isi dalam hidup saudara.
Semua butuh ketaatan. Kita kayak tadi pemuda ingin menjadi harta karun, itu nggak didapat dengan instan. Dia harus lewati yang namanya proses. Kalau dia jalan 1, 2, 3 aja nggak bisa lewati, bagaimana harta karun yang begitu mahal bisa ditemukan? Ayo kita kembali lagi. Kenaikan Tuhan bukan hanya menerima janji, tetapi kita juga harus hidup dalam janjinya. Supaya apa? Itu merema dalam diri kita. Lukas 24 ayat 49 begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tetap tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, apa maksud harus tinggal di dalam kota ini? Itu adalah Yerusalem. Lagi-lagi bicara tentang Yerusalem. Saudara-saudara, kita harus mendapatkan janji Tuhan dan hidup dalam janjinya itu. Saya percaya, saya sudah katakan bahwa Tuhan berjanji dan dia selalu menepati janjinya. Kenaikan Tuhan, supaya saudara percaya pada janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan dan hidup dalam janji Tuhan, itu adalah satu keputusan. Maka keputusan itu dilakukan harus dengan radikal. Kekristenan tanpa radikal, artinya saudara tidak mau berdoa kepada Tuhan, saudara tidak pernah mau untuk beribadah kepada Tuhan, saudara tidak pernah berani untuk membayar harga, saudara tidak pernah bersaksi. No. Sayang, kekristenanmu tanpa ada perbuatan. Kalau Jumat lalu kita sudah katakan bahwa orang Kristen harus bekerja dan bertindak, itu bukan semata-mata hanya untuk ditonton, tapi dipraktekkan dalam diri kita. Saya percaya saudara sebagai orang-orang yang percaya, mari ada kekuatan yang harus sungguh-sungguh dalam miliki. Satu statement yang saya bilang begini saudara, hidup pengikut Kristus adalah hidup oleh janji-janji Tuhan. Tidak ada janjinya yang tidak ditepati. Nah ini satu catatan, tidak ada janji yang tidak ditepati. Ia berjanji akan datang ke dunia dan sungguh Yesus lahir. Ia berjanji untuk mati, menggantikan hukuman dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Itu pun terjadi. Kekristenan mengenal 5 K: kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan terakhir belum terjadi, kedatangan. Itu pun terjadi. Ia berjanji memberikan Roh Kudus. Itu pun terjadi. Semua gak ada yang namanya dibohongi, gak ada yang namanya ditipu atau kamu palsu, tidak ada. Kekristenan tidak mengenal itu. Mungkin oknum bisa melakukan hal seperti itu, tapi Tuhan kita tidak demikian. Yang terakhir saudara, yang ketiga, sukacita apa yang dimiliki, yang harus kita rasakan dalam Roh Kudus ataupun dalam kenaikannya, yaitu menerima kuasa. Inilah yang ditunggu-tunggu murid Tuhan. Kenapa dia pergi ke Yerusalem, kenapa dia naik ke atas, lalu kenapa mereka berdoa? Dia butuh dunamis, kuasa untuk bertindak. Maka saya tadi sudah katakan waktu Jumat lalu, ketika Roh Kudus itu ada pada orang tersebut, orang itu punya gairah, orang itu punya spirit, dan orang itu punya hasrat. Ketika gairah, spirit, dan hasrat itu datang kepada Tuhan, itu akan membuat satu luar biasa. Ada satu hal yang saya temukan saudara, bagaimana orang untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu ada 3 cara saudara. Mengenal Allah yang pertama, kita harus percaya, ya, kita harus percaya kepada firman-Nya. Jadi kita harus percaya dulu kepada firman-Nya. Pernyataan firman-firman yang sudah dinyatakan bahwa yang sakit sembuh itu harus ada dalam dirimu. Maka kita akan tahu. Bagaimana kita punya pengetahuan kalau kita nggak ngerti bahwa orang yang sakit itu telah disembuhkan Tuhan, yang buta dicelikan, yang mati dibangkitkan. Maka kekristenan untuk mengenal Tuhan yang dibutuhkan pertama, percaya pada pengetahuanmu. Yang kedua, pengalaman. Kalau orang Kristen nggak punya pengalaman, bagaimana bisa berdampak? Kristen itu harus punya pengalaman. Oh, saya begini loh, saya sungguh-sungguh, hidup saya taat dengan Tuhan, saya hidup diberkati Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia mengalami itu, dia share, dia bagikan, dia bersaksi, orang lain kagum, karena udah ngalamin. Dan yang ketiga, pewahyuan. Jadi pengetahuan. Yang kedua pengalaman, yang ketiga pewahyuan. Apa pewahyuan? Pewahyuan gini, ketika terjadi, kayak hari ini COVID-19 terjadi, saudara bisa bilang gini, oh ini semua adalah rencana Tuhan.
Tuhan mau Dia ubah kita. Tuhan mau kita sadar. Itu kalau nggak punya pewahyuan, nggak akan pernah bisa. Kalau orang nggak punya pewahyuan, ini berapa? Ini kutuk, ini adalah musibah, ini adalah masalah. Tanpa ada Tuhan dalam hidup itu. Kalau kita tahu, di balik semua yang terjadi, ada maksud Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu perlu pewahyuan. Kalau nggak memiliki pewahyuan, nggak bisa dia ngomong kayak gitu. Dia bilang apa? Bohong lo. Masa lu nggak susah? Kita susah. Tapi kesusahan kita itu nggak berarti apa-apa dengan kasih Tuhan yang sudah saudara miliki. Amin. Itu kasih Tuhan yang mengubah semuanya. Kisah 1:8 katakan, tetapi kalau kamu menerima kuasa, kalau Roh Kudus sudah atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Tuhan yang ditunggu-tunggu dalam kenaikan Tuhan. 3 hari kita sudah berdoa. Mari lakukan, nyatakan terus supaya saudara tetap tekun di dalam Dia. Saya buat statement begini, saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi, turun atas kamu mempunyai arti pada keyakinan kita yang menyaksikan bahwa Yesus telah naik ke surga dan telah menganugerahkan Roh Kudus bagi kita sebagai kelanjutan pemberitaan kabar baik di dunia ini. Tongkat estafet, lagi-lagi tongkat estafet harus beralih. Jangan cuma di tangan gembala. Gembala harus kasih ke pelayan, pelayan kasih ke jemaat, dan jemaat jalankan kembali kepada jemaat-jemaat yang lain. Haleluya. Dan terakhir saudara, kita baca sama-sama. Kegagalan kita untuk menjadi saksi Kristus karena ruang atau space yang disediakan, yang kita sediakan bagi Tuhan dan karyanya terlalu sempit. Jangan kasih space buat Tuhan yang kecil, tapi kasih Tuhan space yang besar supaya karya Tuhan bisa dilakukan. Dan inner space atau ruang hati kita sangat syarat dengan berbagai keinginan dan cita-cita dunia. Hati-hati. Kamu jangan bercita-cita iman di dunia ini. Imanmu harus engkau taruh di surga. Imanmu harus engkau miliki di surga. Karena bayaran surga lebih besar daripada bayaran di dunia. Dan maka kita akan menghalangi, menutup semua pintu dan akses bagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kasih inner space ataupun space yang sangat kecil bagi Tuhan. Saya percaya hari ini kekuatan yang Tuhan mau beri buat kita akan menjadi kekuatan yang nyata. Hari ini sudah belajar. Saya senang jemaat Tuhan, kita makin hari makin luar biasa. 3 hal yang perlu dimiliki adalah pola pikir Kristus, percaya pada janji dan hidup pada janjinya, dan miliki Roh Kudus. Jangan tongkat estafet itu berhenti. Lanjutkan. Haleluya, haleluya. Kita mau masuk dan kita mau berdoa. Kita tahu kita gak kuat kalau cuma sendiri. Kita gak mampu. Tongkat estafet itu perlu radikal untuk dibawanya dengan sungguh-sungguh. Tongkat estafet itu harus dibawa dengan gairah, spirit, dan hasrat. Jangan sampai kau berhentikan. Sangat berdosa atau mendukakan Roh Kudus kalau kita tidak mampu melanjutkannya. Haleluya, haleluya. Huria papa lama sikana marama lama sikuria lama syanda. Hidar lama serere harama lama syanda. Angkat hatimu. Kita puji pujian ini menjadi jiwaku yang bisa bersuka cita. Jiwaku bangkit kembali. Gairah doa akan terus berjalan dengan baik. Glory Yesus. Terima kasih Yesus. Hati
Maka jiwaku pun memujimu. sungguh besar Yes, sungguh besar Kau Allah. Allah. Terima kasih Yesus. Ya Aba, ya Bapa, penuhi dalam hidup kami dalam roh-Mu. Sehingga hati kami boleh terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Bahwa hidup kami penuh dengan semangat. Di hari kenaikan Tuhan yang penuh dengan sukacita ini menjadi dampak. Kami harus punya kecintaan yang radikal dengan Engkau. Sungguh besar Kau Allahku, ya Allahku. Jiwaku memuji. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Maka jiwaku, yes, engkau bisa angkat tanganmu, ucapkan syukur, beri kata-kata kemuliaan bagi Dia, beri kata-kata yang memuji Dia. Aku memujimu. Yes, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Sungguh besar, ya Allah. Terima kasih Yesus. Memujimu. Haleluya. Cepat saja nyanyikan lagu ini bersama-sama di rumah. Maka jiwaku pun memujimu. Sama-sama. Sungguh besar Kau Allahku. Sama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Terima kasih Yesus. Yes, sungguh besar. Haleluya. Maka jiwaku memujimu. Bapa kami dalam surga, kami percaya akan kasih-Mu dan lawatan-Mu Tuhan, yang hari ini membawa kami melekat dengan Engkau Tuhan, yang hari ini membawa kami mendekat kepada-Mu Yesus. Biarlah itu boleh menjadi jawaban bagi doa kami dan kepenuhan Roh Kudus bagi kami semuanya. Biarlah keintiman kami semakin melekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan hari ini Tuhan, maka jiwa kami akan terus memuji-puji-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau berhenti bergelori, bersemangat dan antusias yang selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Kau menyala-nyala dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kami bersyukur buat waktu-Mu Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Kami percaya kami diberkati dalam ibadah hari ini Tuhan, dan kami akan percaya bahwa Tuhan luar biasa sudah membuat kami perubahan yang dahsyat. Biarlah kenaikan-kenaikan Tuhan yang sudah kami dengar akan membawa dampak. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Sama-sama yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Ajaklah seluruh anggota keluarga Anda untuk masuk dalam 10 hari doa puasa. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh berserulah kepada Tuhan. Percaya peperangan itu bukan kita lagi, tapi Allah yang berperang bagi kita. Kita akan mendengarkan banyak sekali kesaksian mukjizat-mukjizat yang sangat ajaib terjadi saat kita berdoa dan berpuasa. Kami mengundang untuk para jemaat dan pelayan Tuhan untuk mengikuti doa dan puasa pada tanggal 22 hingga 31 Mei pukul 7 malam dengan join dalam Zoom meeting kita dengan ID 515-137-8641. Ibadah akan dilaksanakan via Zoom yang dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Terima kasih. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pujikan nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Joel Elia yang sudah memberitakan kebenaran dari firman kita. Pada saat ini kita percaya jemaat Tuhan akan semakin hari semakin dikuatkan melalui kuasa daripada rohnya. Dan ingat pesan Bapak Gembala, meskipun kita ada di rumah, kita akan tetap melaksanakan ibadah, doa, dan puasa untuk menantikan kuasa pencurahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Allah, Dialah yang hanya dapat memberi kekuatan bagi kita. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini kembali. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Roh-Mu yang memberi kekuatan pada kita, Roh-Mu yang memberikan penghiburan bagi kita. Haleluya Yesus, sama-sama katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tetap bersamamu dalam Kami naikkan syukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami diberkati Tuhan. Kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kalau hari ini setiap puji-pujian yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, Engkau telah mendengarnya. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa terima kasih.
Hari ini kami telah mendengar akan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang taburkan tidak pernah sia-sia. Kami diberkati Tuhan. Kami percaya pencurahan Roh Kudus akan bekerja mulai hari yang indah ini kepada setiap umat Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan memberkati umat Tuhan. Kami tidak pernah sendirian. Kami tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan itu hadir dalam kehidupan kami. Engkau akan bekerja sebagai kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mari, Engkaulah penolong kami yang setia, yang akan terus memberikan kami kekuatan, yang akan memberikan kami terus berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini menjadi kemenangan bagi kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang tetap di dalam Tuhan, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan bahwa kasih janji Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan dan kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam keluarga kami. Kami akan menjadi dampak dalam keluarga kami. Dan kuasa Tuhan akan bekerja buat menjadi dampak di sekitar kami. Dan juga buat bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi. Bapa, berkati Tuhan. Kalau hari ini kami berdoa khusus buat bangsa kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan akan terus bekerja buat pemerintahan bangsa kami. Dari presiden dan semua para menteri dan juga para pejabat yang hari ini bertugas dengan luar biasa. Tuhan akan tolong menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan akan bekerja buat bangsa kami. Mereka bangsa kami dapat mengendalikan dengan baik. Dan bangsa kami dapat menyelesaikan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bekerja bagi bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati. Dan hari ini buat semua hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan setiap jemaat yang hari ini mendengarnya, mari sama-sama angkat tanganmu. Terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari kasih bagi Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita pada saat yang ini. Kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang dikebutuhan Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Doa Yabes menyertai umat Tuhan.